Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di hari yang pertama di minggu yang baru, Senin 6 September 2021. Sebelum kita menjalani hidup dan aktivitas hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita baca, kita renungkan dalam renungan pada pagi hari ini. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dari peristirahatan tidur semalam. Kami bangun dengan selamat pagi ini dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu melandasi perjalanan hidup hari ini. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa pagi ini melalui refresh renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, dan kita akan merenungkannya dengan satu tema, masa depan bagi orang percaya. Kalau kita kembali menghitung hari-hari hidup yang sudah kita lewati sampai pada hari ini, maka begitu banyak hal suka duka yang kita telah lewati. Kita bertemu dengan krisis ekonomi, fenomena alam yang mendatangkan banjir, longsor, begitu banyak korban material pun manusia, dan tentu yang sampai saat ini masih mewabah yaitu pandemi COVID-19 yang kurang lebih 1 tahun 5 bulan itu menjadi bahagian hidup, menjadi situasi dan kondisi yang kita alami setiap hari. Tidak hanya itu saudara-saudara, juga kondisi ini mendatangkan duka yang amat dalam karena begitu banyak korban yang telah meninggal karena terindikasi COVID-19. Beberapa hal yang saya ungkapkan ini tidak dapat dipungkiri, itu akan selalu mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran bagi setiap orang. Bahkan mungkin kita pernah berkata dalam hati kita bahwa kondisi-kondisi seperti ini sepertinya kita tidak lagi memiliki masa depan. Kita memiliki masa depan yang suram. Sekalipun demikian saudara-saudara, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, dan apa yang membuat perasaan-perasaan kita mengatakan bahwa seakan-akan masa depan ini tidak ada. Kondisi itu harus membuat kita berhenti untuk membicarakannya, lalu kita mengalihkan pandangan, perasaan, dan pendapat kita pada situasi yang lain. Apa situasi yang lain yang saya ingin katakan dalam kondisi seperti ini? Itulah firman Tuhan yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini.
Firman Tuhan berkata, jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini adalah pesan rohani yang tidak akan pernah berubah dalam hidup saya dan saudara-saudara. Kita diingatkan apapun kondisi hidup yang kita alami, tetaplah teguh hidup takut akan Tuhan. Ini prinsip keimanan yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara-saudara. Siapapun kita sebagai manusia, kedagingan atau keinginan yang ada, termasuk kecemasan dan ketakutan, selalu menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Maksudnya, lebih banyak dan banyak kali kita melihat perkara-perkara hidup yang kita alami selalu berdampak pada hal-hal yang negatif dan bermuara pada penderitaan. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ternyata pikiran seperti itu salah. Sebab yang benar dikatakan, jangan iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan, karena betul-betul kita tahu Tuhan adalah perisai dan benteng kehidupan kita. Yang berikut dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita diingatkan seberat apapun situasi yang kita alami, biarkan kita tetap optimis. Optimis dengan berpikir yang positif. Optimis dengan melangkah mengarungi hidup ini dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Janji firman Tuhan ini bukan sekedar mengenakkan telinga kita, tetapi inilah jaminan hidup dan kepastian hidup. Saudara-saudara, kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa dalam hidup ini rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Kita harus selalu punya rasa haus dan lapar akan perkara-perkara rohani. Dan kita akan semakin mengingini Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Sebab masa depan yang penuh harapan bukan sekedar ilusi. Janji Tuhan dalam firman-Nya yang merupakan jaminan hidup kita bukan sekedar ilusi. Bukan sekedar angan-angan bagi orang yang mendengarnya, yang membacanya. Tetapi sebuah realitas dan kenyataan hidup bahwa Yesus sudah membayar harga dengan begitu mahal untuk mendatangkan harapan dalam hidup kita, yaitu kematian dan kebangkitannya. Dan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dan meninggalkan persahabatan-persahabatan kita dengan dunia ini. Hidup takut akan Tuhan
adalah langkah menuju kehidupan yang berkemenangan dan bernuansa masa depan yang cerah. Bahwa di dalam Tuhan masa depan selalu ada. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan, sehingga terus optimis menjalani hidup apapun yang kita jumpai dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur karena oleh kasih-Mu kami boleh menikmati hidup hari ini dan telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kami terus meyakini bahwa di dalam Tuhan masa depan itu ada. Bapa, berdoa untuk jemaat-Mu, berdoa untuk umat-Mu, berkati pelihara dalam beraktivitas hari ini, yang bergumul Tuhan angkat beban pergumulan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka hiburkan, yang menikmati berbagai sukacita ajar mereka untuk menikmatinya dalam iman yang teguh kepadamu dan hidup bersyukur. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, para dokter, para medis, bahkan kami semua, supaya kami terus saling mendukung dalam berbagai hal yang terjadi di setiap kehidupan ini, secara khusus dalam pemutusan rantai COVID-19. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.